Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cegah Narkoba dimanapun Anda berada, bersama saya Yulia Andriani akan menemani Anda dalam acara Beken, berita kekinian BNN Nusa Tenggara Barat. Nah, kali ini saya akan membawakan berita yang sangat menarik dari BNN RI maupun BNN Nusa Tenggara Barat. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke berita yang pertama. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, Badan Narkotika Nasional atau BNN sebagai leading institution dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau P4GN kembali menegaskan komitmennya dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan melakukan pemusnahan lahan ganja sekitar kurang lebih 2 hektar di kawasan Aceh Besar, Aceh pada Kamis 15 Agustus. Penemuan lahan ganja ini merupakan hasil kolaborasi antara BNN, Badan Informasi Geospasial, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional melalui pemantauan pesawat terbang tanpa awak yang dilanjutkan dengan penyelidikan pada 3 sampai dengan 12 Agustus 2024. Berdasarkan hal tersebut berhasil diidentifikasi 2 titik lahan ganja. Pemusnahan lahan ganja dilakukan oleh 148 personel tim gabungan yang terdiri dari BNN, Polri, TNI, Kejaksaan Agung, Bea dan Cukai, Satpol PP, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan, serta Lembaga Swadaya Masyarakat Granat di bawah pimpinan Deputi Pemberantasan BNN RI Irjen Pol Iwayan Sugiri dengan didampingi oleh Direktur Narkotika BNN Brigjen Pol Rudi Setiawan. Pemusnahan kurang lebih 100 batang pohon ganja dengan total berat basah 3,5 ton ini dilakukan sesuai dengan amanat pasal 92 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang mengatur terkait pemusnahan tanaman narkotika. Sementara itu, bagi pelaku yang menanam, memelihara ataupun menguasai tanaman narkotika tersebut dijerat dengan pasal 111 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Penemuan lahan ganja ini merupakan bukti nyata bahwa saat ini Indonesia tengah dihadapkan pada kejahatan narkotika yang terus berkembang dan mengancam ketahanan nasional. Pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, BNN mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersatu dalam melawan kejahatan narkotika, melindungi generasi muda, dan mewujudkan Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Baik Sobat Cegah Narkoba, kita lanjut ke berita yang kedua. Peringatan Hari Pramuka ke-63 yang jatuh pada hari Rabu, 14 Agustus dimanfaatkan Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk meningkatkan sinergitas dalam upaya pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika. Peringatan Hari Pramuka ke-63 yang jatuh pada hari Rabu 14 Agustus dimanfaatkan Badan Narkotika Nasional atau BNN untuk meningkatkan sinergitas dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dengan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Penguatan sinergi antara BNN dengan Kuarnas Gerakan Pramuka ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman oleh Kepala BNN RI, Komjen Pol Martinus Hukom, dan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Dr. Andes Haji Budi Waseso yang disaksikan oleh Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin, sejumlah pejabat negara di lapangan utama Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Gerakan Pramuka adalah salah satu garda terdepan untuk mengajak segenap elemen bangsa memperkokoh pilar-pilar pembangunan dan mencontohkan bagaimana nilai-nilai Pancasila yang tertanam dalam diri menjelma menjadi kebiasaan dalam keseharian. Tutur Wakil Presiden RI. Berkaca dari pesan Wakil Presiden RI tersebut, Pramuka diharapkan dapat membawa diri dan lingkungannya untuk dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian sehingga dapat terhindar dari penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika.
Usai penandatanganan nota kesepahaman, kegiatan ditutup dengan ramah tamah antara BNN dan Kuarnas Gerakan Pramuka di Telaga Seafood Depok, Jawa Barat. Kita lanjut ke berita yang ketiga. Kepala BNN RI Martinus Hukom menerima audiensi tim pelaksana The International Society of Substance Use Prevention and Treatment Professionals atau ISSUP di Ruang Sudirman, Gedung BNN Cawang, Jakarta Timur pada Selasa 13 Agustus. Dalam audiensi tim pelaksana ISSUP yang terdiri dari ISSUP Global, ISSUP Indonesia, INL US Embassy Jakarta, disampaikan dalam pertemuan bahwa ISSUP akan melibatkan BNN dalam konferensi regional bertema Pioneering Edition Section for Global Impact, Innovate, Integrate, Sustain yang akan digelar ISSUP pada 15 sampai dengan 19 September 2025 mendatang di Bali. Untuk diketahui, ISSUP merupakan asosiasi profesional global yang dibentuk untuk menghubungkan, menyatukan, dan memberikan layanan pendidikan serta pelatihan bagi tenaga pelaksana pencegahan, pengobatan, dan dukungan pemulihan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kepala BNN RI mengapresiasikan pelibatan BNN dalam rancangan konferensi tersebut sebagai implementasi MOU antara keduanya. Martinus Hukom juga sepakat dengan fokus ISSUP terhadap efektivitas penanganan permasalahan narkotika yang menitik beratkan kepada pengembangan komunitas serta penguatan ketahanan keluarga, perempuan, dan anak. Menurutnya, langkah preventif yang aktif dalam penanggulangan permasalahan narkotika adalah bagaimana membangun basic moral masyarakat, terutama kepada ibu-ibu yang menjadi kunci dalam membangun moral anak-anak. Diakuinya saat ini BNN membutuhkan tenaga ahli yang dapat memberikan pelatihan efektif kepada para penyuluhan sehingga program yang disusun dan diberikan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan program. Kami butuh banyak ekspertis. Kita ketahui bahwa Indonesia ini terdiri dari 268 juta manusia, tersebar dari barat ke timur yang sangat luas. Kita butuh adanya figur yang expert dalam bidang pembinaan atau pelatihan ketahanan keluarga dan masyarakat ini. Kita butuh expert yang langsung turun ke community. Kita kekurangan itu, ujar Kepala BNN RI. Maka dari itu, kerjasama dengan ISSUP ini merupakan langkah strategis BNN dalam membangun pendidikan moral dan psikologi yang terdampak terhadap ketahanan keluarga. Ya, Sobat Cegah Narkoba dimanapun Anda berada, kolaborasi antara BNN dan ISSUP ini sangat penting dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Mari kita dukung program ini dengan mewujudkan Indonesia bersinar, bersih dari narkoba. Lanjut kita ke berita yang keempat. Dilansir dari lombok-tengah.indonesia1.co.id, Wakapolres Lombok Tengah Kompol Muhammad Nasrullah memimpin kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika hasil ungkap Ops Antik Rinjani 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, Kamis 15 Agustus 2024. Kegiatan pemusnahan yang berlangsung di lobi Mapolres Lombok Tengah terdapat dihadiri pula oleh Kasat Narkoba Polres Lombok Tengah, Kejaksaan Negeri Praya, perwakilan PN Negeri Praya, para tersangka serta kuasa hukum tersangka. Dalam penjelasannya, Wakapolres Lombok Tengah Kompol Muhammad Nasrullah mengatakan pemusnahan barang bukti narkotika berupa sabu tersebut merupakan amanat undang-undang dan dilakukan setelah keluar surat penetapan dari kejaksaan. Pemusnahan barang bukti narkotika bertujuan untuk menghindari penyelewangan barang bukti serta mengantisipasi penyalahgunaan dari barang bukti itu sendiri. Terakhir, Wakapolres mengajak seluruh masyarakat agar turut serta berpartisipasi dalam pemberantasan dan mencegah segala bentuk peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Lombok Tengah. Untuk mewujudkan komitmen Polres Lombok Tengah dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah hukum Polres Lombok Tengah,
saat narkoba terus rutin dan masif melakukan berbagai upaya baik preventif maupun representatif atau tindakan sebagai langkah penegakan hukum bagi para pelaku. Kami berharap kepada masyarakat untuk terus mendukung serta turut serta dalam mencegah peredaran narkotika di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, minimal melalui informasi yang sampaikan kepada kami untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti, pungkasnya. Tidak lupa saya ingatkan kepada seluruh masyarakat yang ingin melakukan rehabilitas langsung saja ke kantor BNN terdekat di kota Anda karena rehabilitas gratis. Kita lanjut ke berita yang terakhir. Dilansir dari lensakriminal.com, Kepolisian Resor Sumbawa Polda NTB melalui personel Satlantas Narkoba berhasil menggagalkan aksi transaksi jual beli narkotika jenis sabu pada hari Jumat 9 Agustus 2024 pukul 5.30 WITA yang berlokasi di Karang Untir, Kelurahan Brangbiji, Sumbawa. Kapolres Sumbawa Polda NTB AKP Bagus Nyoman Gede Junaidi melalui Kasat Narkoba AKP Tamrin mengatakan pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kelurahan Brangbiji kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba. Lanjut Kasat, sesuai informasi tersebut pihaknya kemudian melakukan penyelidikan dan pemantauan di sekitar lokasi, sehingga berhasil menemukan target-target yang telah dicurigai dan langsung melakukan penggerbekan serta mengamankan sejumlah terduga pelaku pada saat penggerbekan tersebut. Saat penggerbekan, petugas menemukan 2 orang pria dan 1 orang wanita di rumah tersebut, di mana berdasar pengakuan para terduga pelaku saat itu hendak melakukan transaksi sabu, jelasnya. Para terduga pelaku yang diamankan tersebut diantaranya seorang laki-laki berinisial SA umur 36 tahun dan wanita berinisial AL umur 20 tahun yang diduga berperan sebagai penjual sabu. Sementara itu AS umur 30 tahun seorang laki-laki diduga sebagai pembeli sabu pada saat itu. Selain para terduga pelaku, petugas juga turut mengamankan barang bukti berupa 4 poket kristal putih yang dibungkus dengan menggunakan plastik bening dengan berat bruto secara keseluruhan seberat 1,5 gram, 2 buah alat isap bong, 1 timbangan, 1 gunting, 11 bendel klip obat, 2 buah skop plastik, 1 pipa kaca, 1 korek api, dan 1 HP Android. Guna proses pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, ketika terduga pelaku beserta barang bukti selanjutnya dibawa dan diamankan di Mapolres Sumbawa. Nah, sobat cegah narkoba, apabila Anda menemukan bahaya narkotika, langsung saja hubungi BNN NTB atau BNN terdekat dengan menghubungi nomor di bawah ini. Ya, sobat cegah narkoba dimanapun Anda berada, berita terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Yulia Andriani, sampai jumpa.